Sobrowi SAG MM selaku penceramah. Yang saya hormati Ustadz Miftah Syafaat sebagai qori. Yang saya hormati Bapak Sayuni Sim sebagai Bapak Lurah Ketua. Yang saya hormati Bapak Rahmat Kartolo Babin Kartipmas. Yang saya hormati Bapak Zulhaidir Babinsa. Yang saya hormati Pembina Majid Akam bersama Polri Ustadz Miftah Syafaat dari Pesawat. Kita doakan bersama beliau berdua selalu diberi kesehatan agar selalu bisa memberikan tausiah kepada umat muslim yang ada di Indonesia ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan saya banggakan, ini banyak banget Ustaz. Bapak Ustaz Taufik, Bapak Ustaz Haji Anasya, Bapak Ustaz Mas Juki, Bapak Ustaz TB, Bapak Ustaz TB itu yang telah menyampaikan sambutannya mewakili daripada keseluruhan panitia.
You
وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته الكرام شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين والشيخ الشيخ عبد القادر الجيلاني والأرواح جميع الأولياء والشهداء والصالحين من مشارق الأرض إلى مغربها برها وبحرها سير لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا وأخنا وأخواتنا 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 ولأستاذنا ولأستاذ أستاذنا ولمشايخنا ولمشايخ المشايخ ولأرواح أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى حضرتي hadir di masjid Tifari Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada orang tua kami. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala Rasulullah bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para alimul ulama yang saya muliakan, Akhinal Kiram Kiai Haji Anasa SPD, alhamdulillah hadir beliau di sini sebagai orang tua, sebagai guru. Mudah-mudahan beliau senantiasa diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan dan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ada juga Kiai Sa'ari, alhamdulillah beliau hijau dari daerah Bekasi sana, hadir di tengah-tengah kita juga. Mudah-mudahan hadirnya senantiasa menambahkan keberkahan buat kita semua. Dan para kiai, para asatid, para orang tua saya yang saya tidak mampu untuk menyebutkannya, tapi tidak mengurangi rasa hormat takzim saya kepada tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya tidak mampu untuk menyebutkannya. Terkhusus lagi Bapak Lurah Kelurahan Keteguhan, ya, Keteguhan, yang saya hormati. Kemudian ada ada Babin ya Pak? Babin, ada Babin. Oh, ada Babin Kamtipmas, ya, RT, ada RT, Ibu RT, wih, ada semua lengkap dengan Limas, ada Limas, ada. Alhamdulillah, yang saya hormati tokoh pemuda, ada tokoh pemuda, ada tokoh preman, ada orang. Oh, bukan lagi mulut dan letak kabai. Ibu-ibu yang cantik-cantik, subhanallah, yang nenek-nenek tidak terlihat nenek-nenek, luar biasa cantik banget malam ini.
Suaminya ngaji ibu? Ngaji suaminya? Masya Allah, ibu-ibu cantik-cantik luar biasa malam ini. Soalnya lagi ngaji. Iya, jadi cantik. Besok kondangan cantik. Besok arisan cantik. Di rumah kubrek. Di rumah cuma pakai daster doang. Utangnya sambungan lagi. Masya Allah, bagus, cantik-cantik. Lihat subhanallah, nenek-nenek di senyumnya. Masya Allah. Nek, mana nih nenek? Aduh, Masya Allah. Lihat ibu-ibu, suami ibu-ibu ya. Masya Allah, ganteng-ganteng luar biasa. Luar biasa ganteng-gantengnya. Kenapa? Pengajian. Ya, bagus. Nah, Bapak dan Saudara yang saya hormati, alhamdulillah malam ini kita bisa hadir semua. Bulan ini luar biasa, bulan heboh. Di mana-mana heboh semua. Tidak ada bulan yang lebih heboh lagi kecuali bulan Maulid ini. Masya Allah. Kenapa? Sebab di bulan Maulid ini adanya manusia yang sempurna, manusia yang agung, yang kesempurnaannya disempurnakan oleh yang maha sempurna, yang kemuliaannya dimuliakan oleh yang maha mulia, yang keagungannya karena diagungkan oleh yang maha agung, yaitu lahirnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun satu kampung ini, meskipun satu kecamatan bahkan sebandar Lampung tidak merayakan, tidak melaksanakan Maulid Nabi, tidak akan mengurangi yang namanya kemuliaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Heboh bulan ini, tukang telur heboh. Lihat, kehabisan stok di mana-mana, dong entek sampai ayam dipaksa dicolok-colok orang kan dong entek kabeh Pak. Masya Allah, Sarini habis, tukang besek entek. Berkah bener bulan Maulid Nabi, buah-buahan anggur habis, lah segar orang-orang tunggu lagi baik Maulid Nabi waktu pulang segar. Masya Allah, barokahnya bulan kelahiran Nabi. Tidak hanya keberkahan buat kiai, apa mana kiai mah muasal mangni mudok bae. Masya Allah ya, lagi gratis bagi kiai ngomongannya, orang masak-masak beneran. Bukan hanya kiai, bukan hanya santri, pejabat juga ikut berkah. Ikut berkah, lurah keliling ikut Maulid Nabi, pulang mau besek berkah. Jadi lurah, camat keliling, sibuk melayani umatnya, melayani masyarakatnya, keliling ke desa-desa, keliling ke kelurahan-kelurahan, apa Maulid Nabi, pulang bawa besek. Belum pernah camat bawa besek kalau nggak Maulid Nabi. Berkah Pak, Masya Allah. Yang kita rayakan ini adalah orang yang paling mulia, manusia yang paling agung, yang tidak akan pernah habis kemuliaannya, tidak akan pernah hilang keagungannya. Kalau lurah, pejabat bisa agung, bisa mulia karena masih menjabat. Pejabat itu mulia kalau masih menjabat. Udah selesai jabatannya, kadang-kadang ditegur juga enggak. Iya, benar. Kenapa? Karena kemuliaannya hanya diraih dengan mulia dunia, bukan Allah yang maha mulia yang memuliakannya. Ini berbeda dengan Rasulullah yang kalaupun kita tidak memuliakannya, Allah sudah memuliakannya. Masya Allah, tabarakallah.
Begitu amat berkahnya di bulan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, sampai-sampai semua orang mempersiapkan diri pada bulan-bulan sebelumnya untuk merayakan Maulid Nabi. Mohon maaf ini Bapak dan Ibu semua, saya pakai kursi ya Pak ya. Masya Allah. Dari jam 10 tadi, jam 10 pagi dia ke Tanjung Seneng, pulang lagi jam 1 berangkat lagi, pulang lagi jam 3 manasik umroh, ya kan? Mau kesini habis isak tadi ngeriung dulu tetangga, ya kan? Lagi laris tuh, bukan karena hebat, karena murah. Bukan karena hebat, karena murah. Bukan gitu. Jadi ambil baik, mau lagi butuh soalnya, lagi butuh soalnya. Oh ya, Masya Allah. Jadi saya tadi minta kursi yang murah nih, kalau raya, ya orang yang dibawa nih, Oli ya, mohon maaf ya minta kursi. Karena rada oleh, ya rada oleh. Ini Bapak dan Saudara yang saya muliakan. Itu. Buat apa kita kumpul di sini? Karena kita semata-mata hanya ingin mewujudkan, memperlihatkan kepada baginda Rasul kalau kita adalah mencintai beliau, kalau kita adalah hamba yang mengharapkan syafaat beliau nanti, sebab tidak ada yang memberikan syafaat di saat tidak ada syafaat kecuali beliau yang nanti yang bisa memberikan syafaat kepada kita. Inilah umat Islam. Makanya nanti orang-orang yang pertama akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nuh, kamu adalah nabi yang pertama, rasul yang pertama. Apakah sudah kau sampaikan risalahku kepada umatmu? Apa kata Nabi itu? Sudah Allah, sudah saya sampaikan risalahmu kepada umat saya. Dipanggil umatnya di hari kiamat nanti sama Allah, umat Nabi Nuh, benarkah Nabi Nuh sudah menyampaikan risalahku? Apa kata umat Nabi Nuh? Belum Allah, belum. Dipanggil lagi, Nuh, kamu bohong, umatmu bilang belum pernah kau menyampaikan risalahku. Maka Nabi Nuh, sudah ya Allah. Apakah kamu punya saksi? Apa kata Nabi Nuh? Saya punya saksi. Siapa? Umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kau panggil umat Nabi Muhammad. Dipanggil yang umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat Nabi Muhammad, benarkah kau telah menyaksikan bahwa Nabi Nuh alaihissalam itu telah menyampaikan risalahnya Allah? Benar ya Allah. Protes umat Nabi Nuh, bagaimana umat Nabi Muhammad bisa memberikan, bisa menjadi saksi, sementara kami adalah umat yang pertama dan umat Nabi Muhammad adalah umat yang terakhir, bagaimana bisa memberikan persaksian? Lalu kata umat Nabi Muhammad, kita semua benar, kami adalah umat yang terakhir, tapi kami diutus baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan di dalam Al-Quran bahwa Nabi Nuh telah menyampaikan risalahnya kepada umatnya. Itulah maka yang disebut kita akhirnya wajah wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan Allah jadikan kita umat sebagai umat yang tengah-tengah, supaya apa? Litakunu syuhada'an nas, supaya menjadi saksi nanti kepada manusia. Kita walaupun umat terakhir, walaupun umat kita ini diutus oleh Allah sebagai umat yang terakhir, tetapi kita akan menjadi umat yang menjadi saksi, umat yang menjadi awal nanti menyaksikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka alhamdulillah Bu, jadi umat Nabi Muhammad. Kelipen, sebab nanti di saat kita berada di yaumul qiyamah, di saat nanti kita sudah berada nanti di neraka, berada di kiamat, kalau sampai kita masuk neraka, itu tidak ada yang bisa ngasih syafaat kecuali adalah satu Nabi Muhammad, para nabi, yang kedua para alim ulama, ketiga orang-orang yang mati syahid. Nanti di akhirat nanti Ibu, begitu pintu
neraka yang ketujuh pengen ditutup. Muhammad, pintu neraka mau ditutup. Coba kau lihat, masih adakah umatmu yang masih berada di dalam neraka? Datang umat, datang Nabi Muhammad masuk ke dalam neraka. Nabi Muhammad masuk ke dalam neraka tidak panas. Kenapa? Yang membuat panas itu karena dosa-dosa kita, karena perbuatan kita di dunia. Akhirnya Nabi Muhammad SAW masuk ke neraka. Di pintu yang pertama dikoreng aja, dilihat. Gak taunya ada di situ, dilihat. Ya Allah, di Leman ayah di dia, si Leman ayah di neraka. Leman, kemana baiknya di dunia? Kok bisa sampai di neraka? Kenapa kamu nggak ngaji? Saya nggak pernah ngaji. Sholat, nggak sholat. Sholat mah. Pan rumahnya dekat masjid, dekat doang rumahnya. Ya Allah Muhammad, tolong bantu saya ya Allah. Keluarkan saya dari neraka, tidak kuat. Dikeluarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Dulu pernah ikut maulid Nabi, nyumbang telur dua. Masya Allah. Ya. Yang kedua, Rasulullah menjamin dan memberikan syafaat kepada ulama, kepada para kiai, kepada para ustaz. Maka hati-hati sama ulama, sama kiai, sama ustaz, sebab mereka nanti bisa menjadi syafaat buat umatnya. Nanti begitu di neraka, Ustaz Arnasa ini dipanggil sama Allah. Kiai Arnasa sini, coba kau lihat tuh di neraka masih ada gak jamaahnya? Dicari sama Haji Arnasa, nyuk. Ada, salah, si Samsiah, ayat si Samsiah. Samsiah lagi ngapain di neraka? Kata Abu Arnasa, Samsiah dia kunang edinya dia. Gak pernah ngaji kamu Samsiah. Setiap pengajian gak pernah datang. Terus kenapa lagi melawan suami? Suami enjang, suami Masya Allah sama suami ngelawannya. Cuman alhamdulillah Teh Samsiah ini pernah ngasih sesuatu sama Abah Arnasa, pernah ngamplopin. Ingat Abah Arnasa, ya Allah, senajan Samsiah ini gak pernah ngaji ya Allah, Samsiah ini Masya Allah ngelawan suami ya Allah, tapi pernah ketemu saya kasih amplop lumayan. Tolong keluarin ya Allah, selamatin ya Allah, karena pernah berbuat sama kiai itu cuma sekali buat salah. Gimana kalau takzim terus? Tuh, maka ulama bisa memberikan syafaat, bisa memberikan syafaat kepada umatnya, bisa memberikan syafaat kepada jamaahnya. Maka jangan macam-macam sama ulama. Hati-hati, sebab al ulama warasatul anbiya. Ulama itu kata Rasulullah SAW ada pada makom saya. Siapa yang menyakiti ulama, maka sama dengan menyakiti saya. Siapa yang menghormati ulama, manjalasa aliman, siapa orang yang duduk dengan ulama, sama maka annama jalasani, ya sama dengan duduk bersama saya, kata Rasulullah SAW. Kalau sudah di dunianya duduk dengan ulama, duduk sama dengan Rasulullah. Kalau di dunia kita sudah duduk bersama Rasulullah, ajlasahullahu ma'i yaumal qiyamah fil jannah, pasti orang tersebut akan duduk bersama saya di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, ini kita duduk bareng nih sama ulama-ulama di depan nih. Ini sama kita duduk dengan Nabi datang malam ini di sini. Makanya kalau ada Nabi, ibu-ibu ngajinya sih bener. Ada turu isin kalau Nabi kebetulan konek. Karena ada Nabi di sini, dilihatin kita sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dipastikan kita akan masuk surga bersama Nabi. Mau masuk surga ibu? Ibu mau masuk surga? Kapan? Mau sekarang? Mau sekarang masuk surga?
Gak mau. Oh lah, mau mati dikit kita dikit. Kalau mau masuk surganya sekarang mati dulu. Nggak bisa masuk surga kalau nggak kita nggak mati dulu. Ya, yang jelas kita mau masuk surga. Gampang ibu-ibu masuk surga, Bu. Ibu-ibu mah gampang masuk surganya ketimbang laki-laki, Bu. Cuma satu aja enak nolak kalau laki minta. Kata Nabi, mau masuk surga perempuan gampang, jangan pernah nolak kalau suaminya minta. Walaupun ibu lagi repot kayak apa, laki dia minta aja enak nolak. Bahkan digambarkan oleh Rasulullah, meskipun lagi di atas kendaraan, ya masa gila amat laki dia jalan dengan tinggal motor. Tinggal motor itu goyang-goyang mereka mau kayak udah hati. Dia orang bakal juga lah, perutnya suaminya minta di motor. Bu, cuma taat sama suami. Ibu-ibu ini ratu, ngerti ratu? Bu, ibu-ibu ini ratu. Harusnya ibu-ibu ini nggak mencuci, harusnya nggak cuci baju, harusnya nggak masak, harusnya nggak bikin kopi, harusnya nggak cari uang. Kenapa? Sebab ibu-ibu marah ratu. Rajanya siapa? Suami. Makanya waktu pengantin itu bagaikan raja dan bermain di masjid keliling. Ibu-ibu itu ratu, masih keliling dagang tempe. Ratu, Bu, ratu. Jadi rajanya yang harus melayani suaminya. Beli beras, masih makanan, ya suami harusnya yang masak. Karena ratu, jadi ngasih sama istri itu udah bentuk makanan matang segala macam tuh. Ya Bu ya. Selama ini ibu jadi ratu, jadi apa? Jadi ratu jadi apa? Pak, si istri bapak ini ratu. Tapi berhubung ya, jadi buat kopi itu bukan tugasnya ratu, bukan tugas ratu. Masa ratu bikin kopi, udah kopi, ngepel, ngegosok, juga ratu juga gosok. Masya Allah. Tapi berhubung ibu-ibu mah ratu yang soleha, laki nengeli arep raja nengeli arep mangan ngokon ratune masak. Berhubung ratune soleha kudu taat karo raja. Tuh. Kenapa? Sebab ratunya ratu soleha. Ratu karena taat sama suami itu lebih utama. Makanya akhirnya kata si rajanya, ratu, saya lapar ratu, tolong masakkan saya, kata raja. Siap raja, ada ratunya, ratu soleha. Maka ibu masak. Ya, ratu, kata raja, besok saya mau pergi, tolong baju saya itu kucel, tolong disetrikain. Berhubung ibu ratu yang soleha, siap raja, kisung nyerita kamani. Jadi besok ratunya cuci piring lagi. Ya, kenapa? Sebab itu karena ketaatan sama suami. Tuh, ya Bu ya. Tuh, jadi gampang. Karena kita hadir di sini karena kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, harus tahu siapa sosoknya Nabi Muhammad. Nabi Adam waktu diusir oleh Allah dari surga, ya Bu ya. Nabi Adam, tahu istrinya Nabi Adam Bu? Siapa? Siti Hawa. Ya ibu Adam lah. Oleh Pak Lurah punya istri, pasti dipanggilnya Bu Lurah. Camat punya istri dipanggil Bu Camat.
Nabi Allah Adam punya istri dipanggil istri Hawa. Gimana ini? Masa ibu Adam memang ada kebutuhan? Masya Allah. Ya. Jadi kita ini mau merayakan, mau memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mau tanya sama ibu-ibu, jumlah Nabi ada berapa? Hah? Ada berapa? 25. Udah salah kuat lagi sendirian. Jumlahnya berapa? 124.000. Banyak. 124.000 kita tidak bisa hafal. Disedikitin lagi jadi 313. 313 kita juga belum hafal. Maka suruh ngapalnya cuma 25. 25 ibu apa Taurat? Apa? Tapi acak-acakan. Acak-acakan Adam, Isa, acak-acakan tuh Ibrahim. Oh Ibrahim, Leman, itu luja. Nabi Sulaiman masuk Leman. Orang kita masuk kamar rusak ya. Imam Syafi'i diceluk Syafi'i. Ya, Ibrahim diceluk Ibrahim. Sulaiman Leman. Ada baik kita mohon. Dua-duanya berarti ibu mensejajarkan suami dengan Nabi Muhammad. Lah suami ibu capek. RT dulu. Ya. Nggak bisa. Sebab Nabi Muhammad sudah sejak dulu sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita marhaban. Apa marhaban kita? Anta samsun, anta badrun, anta nurun, fauqa nurin. Nabi Muhammad ma anta samsun. Nabi matahari bagaikan matahari. Matahari itu menyinari yang ketika gelap menjadi terang. Bahkan Nabi digambarkan kal-badr kayak bulan purnama. Nabi kayak matahari sinarnya menyinari. Apa sekarang yang menyinari suami ibu? Kalau Nabi itu cahaya di atas cahaya. Kalau Nabi itu gelap jalan, maka yang jalan yang gelap tadi jadi terang. Suami ibu kadang-kadang diterang begini aja nggak kelihatan. Saking hitamnya. Lalu suami hitam dia pengen nyamain sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Saya tanya, ibu lebih cinta Nabi apa cinta suami? Masih ragu. Lebih cinta suami apa cinta Nabi Muhammad? Yang kuat lebih cinta Nabi apa cinta Rasulullah? Lebih cinta Nabi apa lebih cinta suami? Masih takut ngomong cinta sama Rasul karena suaminya ngaji. Masya Allah. Tidak beriman orang yang tidak mencintai Rasul lebih mencintai segala. Ibu harus cinta kepada Rasul melebihi cinta kepada bapak ibunya. Ibu harus lebih cinta kepada Rasul, harus lebih cintanya daripada mencintai suami. Rasul gak bisa digantikan, suami bisa ganti. Suami bisa ganti. Rasul bisa ganti tidak? Tidak bisa. Karena Rasul di atas segalanya. Jadi jangan sekali-kali lagi suami ibu sama sederajatnya dengan Nabi. Belum lagi kita ke RT ya RT dong, RT. Tapi jangan macam-macam kalau RT. Sebab RT itu adalah termasuk orang yang harus kita hormati. RT itu wakilnya Jokowi, pemerintahan pusat, kebijakan-kebijakan
Presiden kita Joko Widodo itu bisa diteruskan dengan RT yang nerusin pembagian sembako. Nah, pembagian sembako sama sih bagi Jokowi RT. Maka kata Nabi, siapa yang gak taat sama RT akan rugi dunia. Coba gini, ibu melawan sama RT bakal rugi. Orang dicatat kulit beras, orang bakal dicatat bos, beneran ya. Tapi hati-hati guys, saya ingetin RT doang nih, mumpung ada palurahnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, maukah kamu tahu siapakah orang-orang yang mendustakan agama? Ditanya sama Allah, hei ibu-ibu, bapak-bapak, siapakah orang yang mendustakan agama? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalika alladzi yad'ul yatim. Mereka adalah orang-orang yang menelantarkan anak yatim. Ya, fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil. Dan orang-orang yang kadang-kadang mencuri hartanya orang-orang miskin. Bagaimana caranya mencuri RT? Hati-hati, RT ada mencuri. Kadang-kadang dapat beras 5 kilo, kadang-kadang si boleh digawa balik. Kalau 5 kilo, sekilo 10.000, berarti ada jatahnya 50.000. Kalau sekilonya 10.000. Begitu ibu-ibu yang bawain berasnya sama RT, kata RT, diminta duit 10.000, berarti ibu dapatnya 50 kilo, 5 kilo, 4 kilo, 4 kilo. Yang sekilonya berarti diambil. Kata RT, kita negeri kokon lurah dia. Awas itu, RT termasuk kepada arwaital ladzi yukadzibu biddin, maka RT termasuk orang yang mendustakan agama. Kenapa? Sebab mencuri hartanya orang-orang miskin. Apa yang dicuri? Bukan beras, tapi dapat beras bayar 10.000. Betul? Kalau udah dengerin, betul. Ini RT nih. Waduh, jadi warungan kita. Ya, tapi kata RT begini jawabnya. Ini administrasi. Ya, ini administrasi. RT itu bawa motor pakai bensin. Buka barcode susah. Nulis pakai pulpen. Tuh, maka wajar 10.000 ibu-ibu ngasih RT. Kan begitu. Masa kita mau sedekah dulu kaya? Ya kan? Nah, jadi di situ kalau ibu-ibu ikhlas, maka ibu juga dapat pahala. Kenapa? Rasa terima kasih sama RT sudah nyolong kita memberi beras. Ya, ibu ridho nggak diambil 10.000 sama RT? Ridho? Benar? Iya, benar ibu ya? Benar. Nah itu, jadi awas, hati-hati. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Itu orang-orang yang dustaan agama. Fawailul lil musallin alladzina hum an shalatihim sahun. Selanjutnya masuk neraka uel. Termasuk orang-orang yang mendustakan agama adalah orang-orang yang sholatnya sahun. Maaf bapak-bapak, saya di sini karena ini nggak nyampe ke sana pak ya, punten ya pak ya. Itu bukan saya pengen ke perempuan terus, bukan, karena memang katanya memang demen sama perempuan sama kalau ceramah. Sebab di rumah juga laki-laki semua, masa mau ketemu laki-laki lagi? Ya bu ya. Tuh, neraka uwen. Siapa orang yang masuk neraka uwen? Orang-orang yang sholatnya sahun. Siapa yang sahun? Orang-orang yang sholatnya kadang-kadang tidak fokus dengan Allah
orang sholat pasti. Maka prinsip orang sholat itu kalau kedenger pasti kedenger, tapi jangan didengeri. Bapak lagi sholat di sini, udah Allahu Akbar, motor lewat, kedenger gak Pak? Jangan didengeri, jangan. Motor satu ya, motor satu. Itu namanya nggak dengerin, kan begitu? Kalian Bapak lagi sholat.